A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmudu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, ya, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, serta kenikmatan berukhuwah, ya. Karena kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman dan Islam. Kenapa seperti itu? Karena dengan kenikmatan itu sampai pada hari ini kita masih insyaallah istiqomah dalam menuntut ilmu, ya, dalam memahami kalam-kalam Allah. Dan mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan itu semakin berkahlah kehidupan kita. Salawat dan salam diaturkan kepada uswah dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa cahaya, ya, yang menerangi dunia, sehingga sampai saat ini insya Allah kita juga istiqomah dalam menjalankan manhaj-manhajnya. Dan semoga kita semua, nama-nama kita semua tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai golongan yang istiqomah di jalannya sampai nanti Allah meridhoi kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, ya, walaupun lewat online Allah masih memberikan kita kesempatan untuk saling nasihat menasehati, ya, artinya untuk saling bersapa, untuk saling berukhuwah walaupun melalui online ini. Sebelum saya akan menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 20. Ya, silakan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Baik, dalam Quran surat At-Taubah ini ada satu kata yang tidak asing di telinga kita, yaitu kata-kata hijrah, ya. Dan alhamdulillah pada minggu kemarin kita sudah memasuki tahun 1442 Hijriah, ya. Mudah-mudahan tahun yang sudah berlalu dan tahun yang akan kita lalui akan menjadi sebuah keberkahan tersendiri dalam kehidupan kita. Baik, kenapa peristiwa hijrah itu sangat penting? Atau bisa dikatakan bahwasanya peristiwa hijrah itu adalah dimulainya sejarah Islam. Kenapa sejarah Islam tidak dikatakan dimulainya semenjak Nabi lahir, atau sejarah Islam dimulainya semenjak Nabi diangkat Nabi, ya, Nabi Muhammad sejak diangkat Nabi dan Rasul? Tetapi justru bisa dikatakan bahwa sejarah Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, hijrah itu
ya sangat istimewa. Kenapa seperti itu? Ternyata pindahnya atau hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah itu adalah demi din, demi Islam. Kenapa seperti itu? Demi menyelamatkan agama Islam. Maka Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena inisiatif sendiri, tapi adalah perintah dari Allah, yaitu dalam rangka untuk menyelamatkan dinullah, yaitu Islam. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena tujuan dari dakwah Rasulullah itu adalah menjadikan manusia-manusia itu budaknya Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebenarnya dalam hijrah itu Rasulullah itu ingin memerdekakan umat. Nah, siapa sebenarnya umat yang merdeka itu? Umat yang merdeka itu adalah ketika dia hanya berhamba kepada Allah, bukan berhamba kepada harta, bukan berhamba kepada jabatan, bukan berhamba kepada suami, bukan berhamba kepada kedudukan dan sebagainya, tetapi dia hanya berhamba kepada Allah. Nah, inilah sebenarnya tujuan hijrah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menyelamatkan Islam pada saat itu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya dimulai sejarah Islam itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju ke Madinah, ya. Nah, secara syariat ya, kita bisa lihat makna hijrah itu sendiri dalam Quran surat Al-Ankabut ya, ayat 26. Di situ ada kata-kata muhajirun ya. Nah, artinya bahwa hijrah itu adalah berpindahnya seseorang atau kelompok gitu ya Bu ya, dari suatu negara atau tempat tertentu menuju negara lain atau tempat tertentu dalam rangka ketaatan kepada Allah untuk menyelamatkan agama. Gitu. Jadi kalau misalnya orang sekedar pindah dari Jakarta, secara bahasa memang artinya pindah ya Bu ya, tapi yang dimaksud di sini kalau hanya sekedar tadinya di Jawa kemudian pindah ke Jakarta, itu belum tentu dibilang hijrah. Ya, belum tentu. Karena apa? Karena mungkin tujuannya bukan lillahi ta'ala, mungkin hanya mencari maisha gitu ya. Tapi ketika memang kita hijrah, misalnya di kampung kita tidak bisa belajar apa-apa ya, mungkin aksesnya tidak bisa ditembus oleh internet dan sebagainya, maka kita berhijrah ke kota untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan din kita. Maka di sini ada ditarik dua makna dari kata hijrah itu. Yang pertama, hijrah secara al-hisiyah ya. Jadi hijrah secara al-hisiyah yaitu hijrah secara fisik ya. Jadi tadi yang dikatakan, jadi dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, misalnya tadi ini hijrah secara fisiknya Rasulullah, yaitu dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah seperti ini harus ada fatwa ya, fatwa dari ulama, fatwa dari pemimpin. Misalnya suatu saat di negara kita itu kelompok yang mayoritas yaitu umat Islam misalnya ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya, kayak misalnya di Uighur gitu ya Bu, di Brondong gitu, dibunuhin semua. Maka pada saat itu ulama yang di sana itu memberi fatwa bahwasanya umat Islam itu harus pindah dari negeri itu karena sudah tidak aman. Yang pertama untuk menyelamatkan jiwa. Ya, kalau seandainya umat Islam yang di situ terancam dan tidak pindah, semuanya mati, umpamanya ya, maka apa Bu? Dakwah itu akan selesai. Nah, itu yang terjadi dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah. Jadi di Mekah itu sudah diintimidasi, di Mekah itu sudah tidak aman lagi bagi umat Islam karena umat Islam itu ada yang dibantai dan sebagainya. Maka turunlah perintah hijrah dari Mekah ke Madinah karena untuk menyelamatkan din. Ya, karena nanti kalau umat Islam mati semua, siapa yang akan meneruskan dakwah Islam? Tuh. Jadi ini hijrah secara hisiyah atau secara fisik ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya di sini misalnya ya
saya tidak dapat ilmu apa-apa, mudah-mudahan nanti di kota ya atau pindah ke pondok gitu akan mendapatkan pelajaran agama yang lebih, silahkan. Itu namanya hijrah secara fisik ya. Kemudian yang kedua yaitu hijrah al-ma'nawiyah. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi makna yang sungguhnya ya. Hijrah yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini yang kedua yaitu hijrah secara ma'nawiyah. Nah, jadi ini sesungguhnya. Kenapa pada saat itu ada sahabat Rasul yang hijrah niatnya ingin mendapatkan istri, maka dapatlah istri di di Madinah. Ada yang niatnya macam-macam, jadi sesuai dengan niatnya. Nah, begitupun juga ketika kita sudah ada di tahun baru Hijriah ya, maka kita niatkan untuk hijrah secara ma'nawiyah. Niatkan diri kita sebenarnya Bu untuk memperbaiki diri ya. Afdolnya itu tidak harus menunggu tahun baru Hijriah, tetapi tahun baru Hijriah itu bisa jadi momentum ya, bisa menjadi titik balik kita, bisa menjadi koreksi diri kita. Bagaimana tahun-tahun yang lalu saya jalani dan bagaimana tahun-tahun yang akan datang itu akan lebih baik ya. Sekali lagi, untuk menjadi lebih baik itu tidak harus menunggu tahun baru Hijriah, tetapi itu bisa menjadi momentum ya, menjadi penyemangat bahwasanya tahun ini, tahun yang akan datang itu kita harus lebih baik. Lebih baik apanya? Tentunya harus lebih baik secara ma'nawiyah ya. Kalau lebih baik secara hissiyah itu bonus. Yang terpenting adalah baiknya ruhiyah kita. Bagaimana? Ketika kita berusaha ya, ada azam di hati kita, ada tekad di hati kita untuk lebih dekat kepada Allah ya, untuk meninggalkan segala larangannya yang Allah larang, dan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, harus seperti itu. Bagaimana cara menjalani ketika kita ingin hijrah ya? Satu hal yang mungkin pernah saya sampaikan ya, dulu ketika saya pertama kali memakai hijab ya, namanya di kampung, berjilbab itu sangat aneh gitu ya. Bahkan dalam keluarga saya sendiri pun itu sangat aneh tuh. Kayaknya kalau orang berjilbab itu, kalau dulu itu kan kalau di kamu itu cuma kerudung ya Bu ya. Kalau saya bilangnya itu kerudung, cuma tutup kepala aja gitu, seperti itu. Nah, ketika saya rapat begini, pakai kaos kaki nutup aurat itu disebut aliran apa gitu, sampai seperti itu. Nah, maka ada satu usaha ketika kita ingin lebih dekat dengan Allah, ketika kita ingin melaksanakan benar-benar perintah Allah gitu ya, harus ada sebuah pengorbanan. Minimal ada 3 hal yang ketika kita hijrah itu harus membersamai hijrahnya kita ya. Ada 3 hal. Yang pertama, dalam Quran surat An-Nahl ayat 110, hijrah itu disandingkan dengan kata-kata sabar. Itu ya, saya bacakan artinya. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang hijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini kata sabar itu bersanding dengan kata hijrah. Ya, saya pernah memberikan satu teori, apa sih sebenarnya sabar itu? Sabar itu apa nerimo ing pangdum gitu ya. Apa seperti Raden Janoko gitu ya Bu ya. Ketika dipukul malah bayar ya. Kalau bapak saya cerita seperti itu. Jadi Raden Janoko itu kalau dipukul bayar. Apakah sabarnya seperti itu atau yang bagaimana? Jadi sabar itu teorinya seperti Bunda Hajar gitu ya.
Apakah Bunda Hajar ketika mencari air dari Safa ke Marwah itu disebut bukan sabar? Itu namanya sabar. Artinya dia tetap tawakal kepada Allah, dia tetap berserah diri kepada Allah, tapi dia tetap usaha, gitu ya. Kalau kita lihat, Bunda Hajar tahu nggak sih kalau antara Safa dan Marwah itu ada air? Sebenarnya beliau itu tidak tahu. Sebenarnya beliau tuh tahu bahwasanya di situ tidak ada air. Cuma yang beliau lakukan adalah saya sudah pasrah dengan ketentuan Allah, tapi kita harus usaha. Yang penting saya usaha, terus usaha ya, dari lari Safa ke Marwah sampai 7 kali yang kemudian dijadikan syaif gitu. Maka ketika dia terus bersabar dengan berharap kepada Allah, artinya dia terus berusaha, maka Allah memberikan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Air keluar dari kakinya Ismail, Zam-zam, air Zam-zam. Jadi mungkin ibu-ibu pernah ingat ya, teori sabar itu ketika ada satu WC ya, kita sudah kepengen sekali masuk gitu ya, sudah tidak tertahan, satu saja, apa kita harus nunggu sampai orang keluar? Maka akan keluar ya hajat kita. Tetapi tidak, kita harus cari, walaupun kita tahu di situ tidak ada, kita pokoknya harus cari tahu di mana gitu ya. Jadi itu teori sabar. Jadi sabar itu tidak nerimo ing pandum, tetap harus usaha. Begitupun ketika kita sudah ada azam, sudah ada niat untuk berhijrah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Ingat, bersabar itu harus ada usaha. Misal, saya pengen benar-benar berhijrah menutup aurat saya, pakai jilbab rapi, kemana-mana pakai kaos kaki, artinya sudah tidak terlihat gitu ya. Di sini harus ada usaha. Apa usahanya? Yang tidak punya jilbab ya, yang tadinya jilbabnya kurang syar'i, mungkin tidak menutup dada gitu ya, maka usahanya apa? Beli jilbab yang menutup dada, menutup aurat gitu, seperti itu. Kalau saking tidak ada punya duit, nabung. Allah akan menilai kesungguhan kita ya, berusaha, sabar gitu. Setelah itu mungkin kalau saya pribadi dulu ya Bu ya, mohon maaf ya, saya kisah dulu. Jadi saya waktu SMA itu kan termasuk perempuan yang tomboy ya, artinya temennya itu banyak laki-lakinya. Ketika saya itu udah mulai hijrah gitu ya Bu ya, sudah mulai pakai jilbab gitu ya, seperti itu, yang ada saya pakai Bu bajunya bapak, celana panjang bapak, karena memang waktu itu ya sangat aneh orang yang pakai jilbab di kampung itu. Ketika saya melewati teman-teman saya dapat cemohan gini, yang ada yang bilang sok suci lah gitu ya, ada yang bilang kumat kapan lah gitu ya, seperti itu, kok sampai nutup bajunya, semua bajunya tertutup gitu. Nah, ini kita juga harus sabar dengan omongan orang gitu ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan ketika hijrah itu harus sabar, menjadi istri yang baik. Tadinya suka ngomel-ngomel ya Bu ya, pengen jadi istri yang soleh, sabar. Kita kepengen ngomel, astagfirullahaladzim, saya sudah berazam, saya sudah berniat, sudah tidak ingin ngomel lagi. Ada usaha nggak Bu? Ada usaha menahan diri untuk tidak ngomel, sabar gitu ya. Kalau papanya bilang tumben mah kok nggak ngomel-ngomel gitu ya, sabar gitu ya. Nah, itu gangguan dari dalam. Insya Allah ketika kita akan sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran itu. Jadi sabar itu kadang mesti memang harus dipaksa gitu ya Bu ya. Nah, karena apa? Karena dalam Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Termasuk menuntut ilmu. Bu, apakah di situ perlu kesabaran? Perlu kesabaran sekali. Mau berangkat taklim, anak rewel, ya, ini ujian. Jadi Allah menguji, jadi berangkat nggak gara-gara anak rewel, gitu. Ya, seperti itu. Terus kemudian ingin belajar tahsin, ya, dilalahnya kalau bahasa Jawa itu, setiap pas jamnya ngaji itulah yang sakit kepala lah, yang
ada tamu lah yang sebagainya, itu juga ujian. Kita sabar gak menghadapi? Artinya setelah kita sudah menyelesaikan hal yang harus diselesaikan, misalnya ada tamu, oh ya sudah, maaf ya, Bu, saya hari ini udah ngaji dengan baik-baik. Maka ketika orang-orang yang diuji seperti ini akhirnya dia berangkat ngaji, insya Allah itu adalah orang yang lulus. Artinya butuh kesabaran. Sabar, Bu,